Karena di bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan ini khusus memang hanya untuk umat Nabi Muhammad, ya kita semua. Allah tidak menjadikan bulan Ramadan ini untuk umat lain, tidak. Khusus Allah jadikan bulan Ramadan ini disandingkan dengan umat Islam. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam satu kesempatan beliau mengatakan, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati, yaitu umat Islam. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Ramadan itu adalah bulannya umat Islam. Umat Islam. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita sehingga bulan Ramadan ini dijadikan bulannya umat Islam, bukan bulannya umat lain. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila kita masuk di bulan yang penuh mulia ini, bulan yang dimana di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan dengan jumlah yang tak terhitung. Kalau saja kita melakukan sesuatu mungkin masih bisa dihitung, namun khusus di bulan Ramadan Allah siapkan balasan demi balasan yang tak terhingga hitungannya. Dan sungguh amat rugi kalau umat Islam masuk di bulan Ramadan tidak dapat apa-apa. Sungguh sangat menjadi umat Islam yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW menjelaskan dan mengatakan bahwasanya bulan Ramadan ini dibagi menjadi 3, yaitu awal, pertengahan, dan akhir. Sehingga Nabi mengatakan bulan Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan niran. Bulan Ramadan di 10 awalnya Allah menyediakan dan menyiapkan kasih sayangnya untuk diberikan kepada siapa saja orang yang ingin, yang hendak diberi kasih sayang Allah. Karena apabila kita mendapatkan rahmat di 10 awal ini adalah modal besar bagi umat Islam untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena besok kita masuk surga bukan sebab amal kita, walaupun kita dituntut oleh Allah untuk beramal. Karena besok kita masuk surga bukan karena banyaknya perbuatan kebaikan kita, bukan. Itu bukan penilaian yang menjadi pokok dan inti. Akan tetapi masuknya kita surga Allah besok itu adalah rahmat, karena rahmat Allah. Dan awal 10 ini kesempatan kita untuk apa? Mengejar rahmat tersebut. Untuk apa? Mengambil, memetik rahmat tersebut, kasih sayang Allah yang nantinya kita jadikan modal untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di 10 awal ini Allah obral seobral-obralnya. Ayo umat Islam, siapa di antara kalian yang ingin? Ayo kejar, berbuat, beramal di 10 awal ini, karena Allah ingin memberikan rahmat kepada kita semua. 10 awal Allah hendak menghambur-hamburkan rahmatnya kepada siapapun. Tidak sampai di situ saja. Di 10 pertengahan kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan demi ampunan kepada siapa saja hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin mengambil pengampunan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita lihat dan menengok pada diri kita. Sejauh kita hidup ini, berapa banyak dosa demi dosa, lista demi lista yang telah kita perbuat. Mungkin saja Ramadan kemarin kita masih hidup, dan Ramadan ini kita pun masih hidup. Kalau saja Allah mau, sebelum masuk Ramadan ini kemarin, mungkin ketika kita lupa maksiat, Allah cabut nyawa kita, maka apa jadilah kita? Apabila seseorang yang mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, sungguh matinya seperti mana orang kafir matinya. Namun Allah tidak membuat kita seperti itu. Walaupun kita ini penuh dengan dosa, walaupun kita ini penuh dengan nista, walaupun banyak daripada kesalahan yang kita perbuat, tapi Allah tidak menginginkan kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk lagi kita di bulan Ramadan ini, dan besok di 10 yang kedua Allah mengobral ampunannya kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang bukan yang selalu merasa kita ini pasti masuk surga. Jangan.
Jangan kita menjadi orang yang merasa udah paling benar. Jangan. Gak ada jaminan orang yang selalu tiap malam sholat qiyamul lail, yang tiap malam tasbihnya diputar untuk mengingat kepada Allah, jaminan surga gak ada. Seorang ulama pun gak ada jaminan untuk masuk surga Allah. Harus kita merasa kita ini hina. Harus kita ini merasa kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau perlu, tangisan yang keluar dari air mata kita itu bercampur dengan darah mata. Namun besok di 10 kedua, Allah mengobrol ampunan demi ampunan bagi kita orang yang selalu merasa hina di hadapan Allah, dan seharusnya kita merasa hina. Ayo kita kejar di 10 yang kedua besok. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, tidak hanya itu yang Allah siapkan bagi kita. Di 10 yang terakhir nanti, inilah yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan bermiliar manusia